Kondisi sesungguhnya yang dilihat oleh para pelaku, usaha di sektor timah sendiri seperti apa sebetulnya? Kita patut apresiasi langkah Presiden, langkah pemerintah saat ini untuk penertiban tambang-tambang ilegal maupun penyelundupan yang terjadi di Bangka Belitung. Karena isu ini sudah mengemuka sejak tahun lalu ya, Mbak. Bahkan di beberapa conference tingkat dunia, di conference timah, dari Malaysia sendiri mengakui kepada kita bahwa dia mendapat supply timah itu dari Indonesia itu sebanyak 1.000 ton per bulan. Nah, kalau di ekivalen ya mungkin sekitar 12.000 ton per tahun gitu. Itu ya kalau dihitung-hitung dengan menjadi ingot itu ya kurang lebih sekitar 45 sampai 47 triliun dengan harga timah saat ini gitu. Oke, oke. Nah, sejauh ini, ketika kita berbicara tadi kan sekali lagi kalau misalnya memang, hasil produksi dari timah kita 8% misalnya diselundupkan secara, ilegal begitu. Itu kan tentu justru merugikan juga eksportir yang memang legal, memang terdaftar, memang berpraktik secara, sesuai dengan, ketentuan dan juga prosedur yang berlaku Ya. begitu. Nah, sejauh ini seperti apa yang dirasakan mungkin dari sisi, eksportir sendiri begitu? Iya, memang kerasa sekali di Indonesia kemarin ya, sejak adanya praktek penyelundupan itu semakin marak di awal tahun ini ya. Itu ya memang kita sempat ada penurunan produksi di timah sendiri, dan tapi sejak isu ini sudah mulai kita suarakan di asosiasi, kita ketemu dengan beberapa perwakilan pemerintah, dan akhirnya masukan kami diterima oleh mereka, dan sekarang bahkan Presiden pun sekarang sudah menyuarakan bahwa akan memerangi praktek penyelundupan ilegal itu. Nah itu sekarang efeknya sangat bagus, Mbak. Sekarang produksi timah di Indonesia saat ini cukup meningkat gitu. Oke. Terlepas dari kinerja PT Timah sendiri yang sedang menurun, nah, terlepas dari itu semua produksi sedang bagus. Oke, baik. Menurut Anda begitu ya, ketika kita melihat sekali lagi kita mencoba untuk melihat, permasalahan yang terjadi di lapangan Ya. begitu ya, tentunya supaya, kondisi ini tergambarkan sehingga juga akhirnya, ekspektasinya ada regulasi, ada sesuatu yang, pemerintah ini bisa lakukan ya untuk tadi meminimalisir dampaknya, dan tadi seperti disampaikan oleh, Pak Presiden begitu ya, dibentuk tim, kemudian juga pengawasan akan dilakukan lebih ketat secara, oleh, Polri, TNI, dan juga, oleh instrumen dari Bea Cukai sendiri begitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat lagi, menurut Anda celah-celah yang membuat praktik ini sempat menjamur, tadi Anda sampaikan juga sempat menjamur begitu, Ya. utamanya di awal tahun 2025 ini, itu apa sebetulnya? Ya, yang mereka lakukan tentunya diam-diam ya, namanya juga praktek penyelundupan ilegal. Jadi mereka bergerak di saat kita semua sedang lengah, mungkin di tengah malam. Nah, praktek-praktek itu terjadi. Nah, itu memang sampai kita sendiri tidak terpantau begitu, Mbak. Tapi ya isu-isu itu mulai gencar itu memang ketika banyak penangkapan terjadi di Bangka Belitung. Nah, itu kita baru sadari, nah itu bahwa penyelundupan itu betul-betul ada di sana gitu. Karena kita sendiri juga nggak sadar, karena mereka melakukannya secara sistematis, secara terstruktur begitu ya, dan secara diam-diam. Jadi kita semua tidak tahu praktek itu terjadi gitu. Oke, oke. Nah, tadi Anda juga menyampaikan bahwa memang ada dampaknya bisa dirasakan begitu. Tadi Ya. seperti, misalnya pendapatan di, awal tahun 2025 ini terasa turun begitu ya, Ya. dengan adanya tadi praktik, eksportir ilegal dan juga lain sebagainya untuk, komoditas timah. Nah, dampak lain yang dirasakan juga oleh anggota AET seperti apa? Ya, dari kami ya tentunya kita mendapat sorotan ya saat ini ya dengan adanya ini. Kemarin sempat beberapa perwakilan dari International Tin Association sempat datang ke Indonesia menanyakan tentang perihal-perihal ini, tentang penyelundupan ini, dan memang saya sampaikan ya, karena saya dengar langsung dari Malaysia Smelting Company bahwa dia mendapatkan order dari kita, dari Indonesia, dan tentunya saya sampaikan bahwa ayolah kita dunia sama-sama
sama-sama bergandengan gitu loh, untuk supaya praktek-praktek seperti ini tidak terjadi gitu. Dan juga kita juga sampaikan ke aparat penegak hukum juga kita sampaikan hal yang sama. Nah, kalau dari teman-teman asosiasi sendiri ya, kita saat ini efek ke kami tidak begitu besar karena demand terhadap timah sendiri masih cukup tinggi. Oke. Dan juga dunia masih membutuhkan timah karena saat ini masih belum ada yang menggantikan timah kecuali emas. Nah, cuman emas kan harganya memang agak tinggi ya. Biasa baru menembus 3.800 Iya. USD per troy ounce. Nah, itu saat ini masih belum tergantikan, jadi selama dunia masih membutuhkan timah gitu, Mbak. Oke.